Jadi anak ini adalah cucumu. Aku akan menghabisi dia di depan matamu agar kamu tahu betapa sakitnya hatiku. Ini sebuah cerita fiksi tentang hantu jin botol kecap yang akan diperankan oleh kelompok kedua dari kelas 12 OTKP. Kisah ini menceritakan tentang dendam sesosok jin kepada seorang nenek yang berakibat kepada salah satu cucunya, yang akan diperankan oleh Sumaini sebagai prolog sekaligus sebagai nenek, Lulu Ernawati sebagai kakak, Mugi Arianti sebagai adik, Novisa Fitri sebagai kuntilanak dan pocong, Adityo Junior sebagai jin botok. Dan inilah kisahnya. Suatu ketika, ada sebuah desa yang masih asri dan masih kental dengan adat istiadatnya serta masih mempercayai hal-hal gaib. Namun, penduduk yang menetap di desa tersebut hanya tinggal beberapa keluarga saja. Mungkin dikarenakan seringnya gangguan dari makhluk lain atau makhluk halus sehingga membuat penduduk takut dan berpindah ke desa lain. Pada suatu hari, datanglah kakak beradik dari kota menuju ke desa angker tempat neneknya tinggal. Mereka datang untuk menjenguk neneknya sekaligus berlibur di desa neneknya. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke lingkungan rumah tercintaku ini, ha? Nenek, ini kami, cucu nenek. Masa nenek lupa sama cucu nenek ini? Ada perlu apa kalian datang ke sini? Sudah besar-besar kalian baru main ke kampung nenek. Memangnya siapa yang mau kalian kuburkan, ha? Bukan begitu, Nek. Kami berdua kesini karena kami sangat merindukan nenek. Makanya kami main ke rumah nenek sekalian liburan gitu loh, Nek. Sudahlah. Tapi kalau kalian hanya ingin membuat repot nenek dan membuat masalah di sini, lebih baik kalian kembali ke rumah kalian sekarang. Kami berdua janji tidak akan membuat masalah di rumah nenek. Baiklah, sekarang kalian pergi masuk ke dalam dan mandi sana. Oke, Nek. Setelah kakak beradik itu masuk ke rumah dan selesai mandi, mereka berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama neneknya. Sembari menunggu kedatangan neneknya, mereka berbincang tentang makanan yang dimasak nenek yang sudah tersedia di meja makan. Makanan apaan ini? Seumur hidup aku belum pernah menjumpai makanan seperti ini. Namun tiba-tiba nenek muncul dari belakang. Apa yang kalian bicarakan tadi, ha? Kalian pikir nenek tidak dengar apa? Dasar anak kota nakal. Kalau kita berdua nakal, terus nenek kayak apa, Kak? Dasar kurang ajar. Kalian mau makan apa tidak? Kalau kalian mau makan, masakan nenek ya cepat dimakan. Ini udah malam. Oh iya, setelah kalian makan, kalian harus membersihkan meja ini kemudian langsung pergi tidur. Dengar? Iya, dengar, Nek. Oh iya, satu lagi yang ingin nenek sampaikan ke kalian. Apa, Nek? Dengar baik-baik, di rumah ini ada dua peraturan. Peraturan yang pertama, kalian tidak diizinkan keluar kamar setelah dan sebelum azan maghrib. Yang kedua, kalian lihat itu? Kalian tidak boleh melewati apalagi memasuki kamar itu. Mengerti? Oke, Nek. Ya sudah, kalian lanjutkan makan malam ya. Nenek mau ke belakang dulu. Setelah mereka berdua selesai makan, mereka langsung membersihkan meja makan sampai bersih. Kemudian mereka berdua segera pergi menuju kamar. Akan tetapi, pada malam harinya si kakak merasa tidak nyaman tinggal di rumah nenek dan memutuskan untuk mengajak adiknya kembali ke kota pada malam itu juga. Adik, ayo kita pergi dari rumah nenek. Kakak punya firasat gak enak kalau kita berdua tinggal di rumah nenek. Sepertinya desa dan rumah nenek ini banyak kejadian anehnya deh. Coba lihat jendela itu. Suasananya sangat menyeramkan. Males ah, Kak. Kita kan baru 1 hari di sini, masa udah pulang-pulang aja? Nggak mau ah. Adik, pokoknya kita harus pulang malam ini juga. Kakak sudah nggak betah di sini. Gila Kak, malam ini juga. Besok pagi aja lah, gimana? Ya sudah, besok pagi-pagi saja. Oh iya, bagaimana kalau besok kita pergi saat ini sedang memasak di halaman belakang rumah? Iya Kak, setuju. Setelah itu, mereka pun bubar dari obrolan dan pergi tidur ke kamar mereka masing-masing. Pada pagi harinya, saat nenek sedang sibuk memasak, kakak beradik itu sudah bersiap-siap ingin kabur melewati pintu depan rumah. Namun di tengah perjalanan, si kakak dipanggil oleh nenek untuk membantunya memasak. Dengan terpaksa, akhirnya si kakak menghampiri nenek dan membantunya memasak di halaman belakang rumah.
Kakak, cepat kesini bantu nenek memasak ikan kesukaan kalian dulu. Aduh, iya nih, sebentar. Baik nih, kakak segera kesana sekarang. Karena sang adik tidak melakukan aktivitas apa-apa, ia berusaha menyibukkan diri dengan melihat-lihat ruangan di dalam rumah nenek. Saat ia melihat pintu kamar yang berada di pojok, tiba-tiba timbul rasa penasaran untuk masuk ke kamar yang telah dilarang oleh neneknya itu. Sembari membawa buku magic yang suka ia baca, adik pun masuk ke dalam kamar tersebut dan mengotak-atik isi kamar itu. Wah, banyak sekali botol kecap di sini. Sambil berpikir dan membaca buku magicnya, sang adik pun membuka sebuah botol kecap tanpa sepengetahuan dari siapapun. Terima kasih sudah membebaskan hamba, Tuhan. Siapa kau dan dari mana kau datang? Aku adalah jin botol kecap yang botol Tuhan pegang. Oh, baiklah kalau begitu. Di saat adik sibuk membuka botol itu satu persatu, keluarlah berbagai macam bentuk makhluk halus, antara lain jin botol kecap, pocong, dan kuntilanak. Adik merasa senang karena sekarang ia mendapatkan teman-teman baru yang bisa membuat ia kaya. Karena aku telah membebaskan kalian semua dari botol kecap ini, kalian harus mengabdi kepadaku. Kalau tidak, kalian akan kumasukkan lagi ke dalam botol kecap ini. Baiklah, Tuanku. Jin botol ternyata berniat buruk kepada adik dan ingin memakannya. Jin botol pun membuat jebakan untuk menjebak adik dengan mengajaknya pergi ke suatu tempat rumah kosong yang ada di tengah hutan. Adik pun dengan polosnya ikut ajakan dari para hantu tersebut. Setelah itu, mereka berbincang-bincang banyak. Hai jin botol. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Tuhan. Panggil saja aku Om Jin. Oke Om Jin. Oh iya Om, aku boleh tidak menanyakan sesuatu kepadamu? Tapi Om janji ya tidak boleh marah. Boleh. Memang Tuhan hendak menanyakan apa kepada hamba? Semua pertanyaan Tuhan akan hamba jawab. Benarkah? Iya, benar Tuhan. Serius? Iya, serius Tuhan. Gak bohong? Cerewet banget sih jadi anak. Hehe. Begini Om Jin, kenapa Om Jin berada di dalam botol kecap yang aku bawa waktu itu? Memangnya siapa yang tega memasukkan Om Jin ke dalam botol kecap itu? Terus kesalahan apa yang Om Jin perbuat sehingga menyebabkan orang tersebut memasukkan Om ke Jin ke dalam botol kecap tadi? Ngomong cepet banget kayak dikejar kereta saja. Maaf Om Jin, aku sedang penasaran sekarang. Kalau soal itu aku tidak bisa menceritakannya. Aku tidak bisa Tuhan. Tuan, dia tidak akan menceritakan hal itu karena itu adalah hal tersulit yang pernah dialami Om Jin. Kalau Om Jin cerita, nanti dia akan galau kemudian menangis selama 7 hari 7 malam, Tuan. Kemudian, kuntilanak dan pocong bercakap-cakap tanpa menghiraukan jin botol yang saat itu sedang mengingat semua kenangan pahitnya dulu. Dia seakan dilanda rasa bingung antara menceritakannya kepada adik atau lebih baik diam. Dia bukan tidak ingin menceritakan kepada adik, tapi dia takut rasa sakit hatinya terulang kembali beberapa saat kemudian. Baiklah, aku akan menceritakannya kepada Tuhan. Tapi kalian semua harus diam. Oke, siap Om Jin. Cerita ini berawal dari sebuah kisah cintaku. Dulu aku pernah menyukai seorang manusia yang cantik, berasal dari daerah ini. Dia baik dan juga manis. Dia adalah manusia yang paling aku sayangi. Tapi dia lebih memilih orang lain daripada aku. Sehingga aku merasa iri dan sakit hati kepadanya. Dan sampai sekarang aku masih menyimpan dendam kepadanya karena ia hanya mempermainkan aku saja. Dia juga mengatakan bahwa bangsa jin dan manusia tidak akan pernah bisa bersatu. Namun hingga sekarang aku akan tetap kukuh mempertahankan cintaku kepadanya. Lalu kenapa Om Jin bisa masuk ke dalam botol kecap itu? Karena dulu aku sempat membalaskan dendamku, yaitu dengan cara mengganggu warga desa di sekitar rumah. Namun setelah dia mengetahui bahwa aku yang telah mengganggu mereka,
Dia langsung menangkap aku dan memasukkanku dalam botol kecap itu. Memangnya orang itu siapa Om Jin? Beneran kamu ingin tahu? Iya Om Jin, pengen tahu bingit. Sudahlah, kapan-kapan saja hamba beritahu siapa dia. Halah Om Jin jahat. Tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti, suasana pun kembali hening. Di lain tempat, kakak sibuk membantu nenek untuk memasak, bahkan membersihkan rumah. Tiba-tiba kakak teringat kepada adik kesayangannya. Adik kemana ya? Sejak tadi siang aku tidak melihat batang hidungnya. Tiba-tiba nenek berteriak dari kamarnya dan memanggil kakak. Kak, siapa yang berani masuk kamar ini? Bukankah kamu sudah aku larang masuk ke dalam kamar ini? Hah? Aku tidak tahu apa-apa Nek. Mungkin adik Nek, soalnya sejak tadi siang aku nggak lihat batang hidungnya. Beraninya dia melawan perintahku ini. Kamu tahu nggak bahaya akibat dia sudah melanggar perintahku. Sekarang ayo ikut aku, kita tolong adikmu karena saat ini dia dalam kondisi bahaya. Oh iya, jangan lupa bawa 3 botol kecap yang ada dalam kamar ini sekarang. Lain tempat, adik sedang bersenang-senang dengan teman barunya. Para hantu membuat pesta masak-masak dengan diiringi musik dari speaker milik adik. Tanpa ia sadari niat buruk dari para hantu tersebut. Jin botol pun menyirimkan kecap ke badan adik tanpa ia merasakan keanehan. Mereka pun selalu berpesta dan menari hingga malam hari. Tiba-tiba adik mulai lelah dan saat itu adik mulai diikat oleh para hantu tersebut. Namun tiba-tiba muncullah si nenek saat mereka hendak memasak cucunya tersebut. Setan, jangan kau ganggu cucuku. Lawanlah aku kalau kalian berani. Hei nenek tua, sadar diri dong. Kalau mau melawan aku, si Kunti cantik ala Barbie ini, rasanya tidak mungkin kau menang melawanku. Betul banget bro, kita kok dilawan. Kita mana sebanding dengan nenek gayung seperti dia. Ups, salah. Jadi anak ini adalah cucumu. Aku akan menghabisi dia di depan matamu agar kamu tahu betapa sakitnya hatiku saat engkau menolak cintaku yang tulus ini. Dan kini aku sudah lelah karena kamu sudah mengurung aku bertahun-tahun di dalam botol kecapmu. Sekarang terimalah pembalasanku. Kemudian si nenek pun terdiam dan ia berusaha untuk mengingat kejadian 30 tahun lalu. Dasar nenek tua, sudah pikun ya kalau pernah menolak cinta jin botol. Bukan lupa Kunti, tapi mencoba untuk move on, tahu? Diam kalian hantu-hantu jelek, aku tidak butuh komentar busuk kalian. Om Jin, kejadian ini sudah lama. Apakah kau masih tetap dendam kepadaku? Dia adalah cucuku, dia tidak ikut campur dengan persoalan kita dulu. Lebih baik kau bunuh aku saja, aku sudah tua, biarkan cucuku tetap hidup. Kau pikir aku akan luluh begitu saja? Tidak mungkin. Sekarang aku akan membunuh cucumu ini. Rasakan ini. Tidak! Akhirnya sang adik pun dibunuh jin botol di depan mata sang nenek. Nenek terkejut saat melihat kematian sang cucu. Kemudian dia pun terjatuh dan menangis. Tak lama kemudian dia bangkit dan penuh amarah. Dia mengambil tongkat dan senapan kemudian ia hendak menyerang para hantu itu. Perkelahian pun tak terelakkan. Sedangkan kakak di sana hanya bisa mengisi adiknya yang terbujur kaku di tangan. Kakak, cepat buka tutup botol kecap yang kakak bawa tadi. Iya Nek. Tidak, nenek tua, jangan masukkan kami ke dalam botol itu lagi. Akhirnya semua hantu itu masuk kembali ke dalam botol kecap milik nenek. Setelah itu, nenek dan kakak pun kembali menangis saat melihat jasad sang adik yang terbujur kaku di tanah. Dan nenek pun berjanji untuk memusnahkan semua botol kecap. Sekian, terima kasih.